Shalom keluarga besar Alpha Omega. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dimanapun keluarga besar Alpha Omega berada. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai, memberkati, melingkupi kita semua. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memulai ibadah streaming ini. Kiranya Tuhan sendiri yang melingkupi, memenuhi, memeluk kita. Terima kasih Bapak Yesus. Kami mau lebih lagi dalam penyembahan dengan-Mu Tuhan. Kami mau berperkara lebih lagi. Yesus. Sungguh besar setiamu, di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan Engkau. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Katakan bersama, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. tiada kata yang bisa, Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. tinggikan Engkau, Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya Tuhan. lebih dalam
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang begitu dahsyat. Engkau Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu luar biasa. Kami tahu Tuhan keadaan dunia sedang bergejolak. Tapi kami ingin tetap Tuhan berpegang teguh pada janji-Mu. Yesus Tuhan, kami berserah Tuhan atas semua keadaan yang ada. Kami mau mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Supaya hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Oh Jesus. Kau ajar Tuhan, Kau ajar Tuhan, segala perbuatan-Mu. Oh, cinta-Mu begitu luar biasa, Yesus Tuhan. Oh, sebab Engkau mulia, karena hanya Engkau Tuhan saja yang layak dipuji. Oh Jesus. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Katakan lebih lagi, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Katakan lebih lagi. Dipuji, yang duduk di tata dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang dipuji. Ya, hanya Kau yang termulia Tuhan. Atas semua yang dipuji. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu luar biasa Tuhan. Hari ini kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami beribadah, untuk kami berjumpa menikmati Engkau. Kiranya Kau berkati Tuhan, supaya hanya Engkau saja yang dimuliakan hari ini. Buat kehidupan kami, buat kehidupan keluarga kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Pujian, penyembahan dan juga firman Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, ambil alih semuanya. Terima kasih Tuhan,
di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau dahsyat. Dan hari ini kita bersyukur karena Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus adalah terang kita yang luar biasa. Haleluya. Tuhan adalah terangku. Yes. Bersama-sama, satu hal yang ku pinta, satu hal yang ku pinta, ini aku miliki, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini aku miliki, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Penutup hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Ya, haleluya. Kau Tuhan adalah terang kami yang begitu luar biasa. Katakan bersama, satu hal yang ku pinta, satu hal yang ku pinta, ini yang ku ingini, berada dekatmu Tuhan, berada dekatmu, saksikan kemurahan-Mu. Satu hal yang ku tahu, ini yang ku ingini, menikmati kasih di dalam anugerah-Mu. Tuhan adalah terangku, penutup hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku katakan tiada ku gentar, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penutup hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana. Kami tidak akan takut Tuhan. Yes. Kami gak akan gentar Tuhan. Ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penutup hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Tuhan adalah terangku, penutup hidupku, Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku gentar, tiada ku gentar, bersama denganmu yang aku percaya. Berikan kemuliaan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Saatnya kita untuk menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam
padamu terjadi di hidupku. Katakan Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur untuk Bapa. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang begitu baik. Yesus Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, banyak yang Kau perbuat. Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rencana indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bapa, ku bersyukur Tuhan, Buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. ku bersyukur Bapa. Waktu dan tempat saya persilakan Kedua Gembala. Ya syukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat serta syukur Bapa, kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini. Jikalau kami ada semua hanya karena anugerah-Mu Bapa, dan kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersekutu di dalam Engkau melalui ibadah streaming pada pagi hari ini Tuhan. Ini semua hanya karena anugerah-Mu, kesempatan yang Engkau masih berikan kepada kami, dan kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang indah tetap bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Engkau sudah memberkati penyembahan kami, pengagungan kami. Inilah sanjungan Tuhan, ya dupa sebagai dupa yang harum yang kami persembahkan kepada Engkau. Dan Engkau disenangkan melalui penyembahan kami, pengagungan kami, sanjungan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, tiba waktunya untuk kami akan duduk diam di rumah kami masing-masing, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang selalu menguatkan iman kami. Kami tetap teguh di dalam Engkau Bapa. Hanya firman-Mu yang kami dengar, firman-Mu yang kami lakukan dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, baik hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Berkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga mata hati kami hanya tertuju kepada Engkau, dan kami melakukan setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami naikkan syukur kepadamu pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ya, puji Tuhan jikalau pada pagi hari ini kita masih mendapatkan satu kesempatan yang indah pada pagi hari ini, ya, melalui ibadah streaming pada pagi hari ini. Ya, sungguh kita renungkan semuanya ini hanya karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui ibadah streaming pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, jikalau saat ini, ya, tentu setiap kita, semua orang, bahkan saya katakan di seluruh dunia ini, ya,
tidak bisa dipungkiri lagi keinginan setiap masing-masing secara pribadi, ya, menginginkan yang namanya yaitu apa? Satu kemenangan, ya, menghadapi apa? Masalah persoalan yang saat ini terjadi. Ya, kita lihat tidak usah ke luar negeri, di bangsa kita sendiri Indonesia saat ini kita semuanya menghadapi yang namanya virus corona. Tentu setiap kita ingin kita menang atas virus corona ini. Kita menang atas ekonomi yang terpuruk dan banyak hal. Ya. Maka daripada itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada pagi hari ini sungguh kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Saat ini ya, permasalahan hidup saat ini memang ya membuat setiap kita, ya, setiap orang itu khawatir, gelisah, takut ya, untuk menghadapi semuanya ini. Karena kita lihat ya, banyak sekali kejadian-kejadian saat ini. Masalah yang terjadi tidak hanya satu pihak, hanya virus corona. Tetapi kita lihat masalah yang saat ini terjadi di berbagai masalah seolah-olah ya menyerang dalam kehidupan setiap orang. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita pun ya tentu menginginkan kemenangan atas hidup kita, atas masalah hidup kita yang saat ini kita jalani. Tentu kita juga ingin supaya kita itu menang atas masalah kita. Dan pada pagi hari ini, ya satu pelajaran yang akan kita renungkan, yang memang ini saya merenungkan memang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kebanyakan ya memang orang ingin menang saat ini ya. Sebenarnya ada dua hal kita itu ingin menang. Menang secara jasmani. Yaitu menghadapi secara jasmani kita menghadapi banyak musuh. Ya, virus corona, ekonomi yang terpuruk, belum nanti masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Belum lagi ya musuh kita kejahatan di luar yang begitu merajalela saat ini. Itu musuh-musuh kita secara jasmani. Dan berapa banyak orang yang justru terfokus dengan kehidupan jasmani, musuh-musuh jasmani ini. Tetapi sesungguhnya ada musuh yang lain. Yaitu musuh kehidupan rohani kita. Seringkali ini terabaikan. Tentang ibadah. Ya, kita saat ini belum bisa ibadah di gereja. Ini satu masalah bagi kita. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya. Ini harus kita perangi. Kita harus berdoa minta kekuatan kepada Tuhan. Agar dengan cepat Tuhan menolong kita. Kerohanian kita tetap akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, melalui ibadah-ibadah yang kita dengar. Ya. Memang sepertinya kurang kurang begitu, saya katakan kalau kita bersama-sama beribadah di gereja itu ada pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Bersama-sama gitu kita lebih semangat, ya, lebih bisa sungguh-sungguh ya mendapatkan urapan daripada Tuhan. Tapi mungkin ya ada yang berpikir kalau di rumah beda rasanya. Itu memang satu kenyataan. Nah itu yang harus kita juga perangi supaya kita tetap cepat untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan ini seringkali terabaikan. Kalau orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, wah justru kebenaran
kebetulan maksud saya, kebetulan enggak beribadah di gereja enak. Cuma lihat TV ya, di rumah masing-masing, lihat HP ya, enggak usah ya ke gereja. Kalau orang yang enggak sungguh-sungguh malah senang. Tetapi inilah kerinduan kita. Yang saya katakan untuk memupuk rohani kita. Memang saat ini Tuhan izinkan di rumah kita masing-masing. Tapi tentu saya yakin setiap kita, saya mendengar banyak ya, baik itu pelayan Tuhan, baik itu jemaat, ternyata mereka itu rindu untuk kembali bisa beribadah kepada Tuhan, di mana bersama-sama dengan saudara seiman di gereja. Itu adalah satu kerinduan. Nah, ini yang harus kita perangi. Bagaimana caranya? Supaya kita menang atas kehidupan rohani kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana yang menang atas masalah hidup kita. Kita akan belajar ya dari seorang raja ya, Yosafat. Ya, kita akan belajar dari seorang raja yang bernama Yosafat. Ketika dia menghadapi yang namanya masalah, kesulitan yang bertubi-tubi dalam kehidupannya, dia pun ada rasa takut di dalam kehidupannya. Ini ya manusiawi. Apa yang dihadapi oleh Raja Yosafat ini manusiawi. Walaupun Raja Yosafat adalah seorang raja yang kuat, raja yang besar, raja yang memiliki tentara pahlawan-pahlawan yang sangat luar biasa. Kerajaannya sangat kuat. Nanti saudara bisa membaca di rumah mulai pasal 2 Tawarikh, pasal 20, mulai pasal 17 sampai 20 yang akan kita renungkan ini. Tapi permulaannya itu mulai ayat pasal yang ke-17, bisa dibaca di rumah. Dia seorang raja yang kuat, seorang raja yang kaya, seorang raja yang sangat terhormat. Kekuatannya, tentaranya itu sangat besar, luar biasa. Tetapi satu saat dia pun mengalami yang namanya ketakutan, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Demikian juga ya pada pagi hari ini, mari kita renungkan keadaan kita ya, terus terang secara jasmani, secara rohani saat ini ya, kita semua, baik itu orang-orang yang percaya kepada Tuhan, baik itu orang-orang awam ya, saudara-saudara kita yang tidak seiman dengan kita, pokoknya semua umat manusia saat ini mengalami yang namanya masalah, kesulitan ya, bertubi-tubi. Seolah-olah dari banyak tempat itu menyerang dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah, pada pagi hari ini kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan belajar ya, bagaimana kita menghadapi masalah, kesulitan yang saat ini terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan belajar ya kepada siapa? Yaitu belajar dari Raja Yosafat, karena dia memiliki sikap yang patut kita teladani di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Atas apa? Atas ancaman musuh-musuh yang menyerang Raja Yosafat, sehingga Raja Yosafat memang satu saat dia mengalami ketakutan, tapi pada akhirnya dia mengalami kemenangan yang luar biasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana Raja Yosafat bisa menang? Ya. Bukan karena kekuatan fisiknya, bukan karena kekuatan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tapi satu hal kita akan pelajari pada pagi hari ini. Yosafat bisa menang ya karena Yosafat mengambil satu keputusan yang benar. Mari kita akan baca terlebih dahulu. Ya. Di dalam 2 Tawarikh 20,
Kita akan belajar bagaimana Yosafat bisa menang mengatasi masalah di dalam ketakutannya itu. Yang pertama di sini saya mencatat, Yosafat mengambil satu keputusan yang benar. Dia mencari Allah. Dia tidak mencari pertolongan seenaknya sendiri, pokoknya bisa menang. Enggak. Dia tidak mengandalkan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa, tidak. Tetapi satu hal, Yosafat bisa menang karena dia mengambil satu keputusan yang tepat untuk mencari Allah. Mari kita akan baca di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang pertama dan yang ketiga terlebih dahulu. Di situ judulnya kemenangan atas Moab dan Amon. Akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin dari Edom. Menyerang tuanku, sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, sampai di sini. Luar biasa. Saat itu Yosafat walaupun raja yang kuat, raja yang kaya, raja yang sangat terhormat, kekuatannya luar biasa kerajaannya. Tetapi satu saat ketika diserang dari berbagai penjuru, Bani Amon dan Bani Moab datang, mereka bersatu melawan Yosafat. Masih dibantu dengan sepasukan orang-orang Meonim. Belum lagi suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin. Dari berbagai penjuru. Yosafat ini diserang. Apakah dia dihadapi dengan kekuatannya? Tidak. Ternyata saat itu ketika Yosafat ini mendengar serangan dari berbagai tempat. Ternyata walaupun dia seorang yang kuat. Ternyata dia juga apa? Menjadi takut. Tapi satu hal, dia tidak mencari pertolongan kepada orang-orang fasik, ya, kepada besannya, ya mungkin, enggak, ya, tidak. Tetapi dia mencari pertolongan yang daripada Tuhan. Dia mencari Tuhan, luar biasa. Jadi pada pagi hari ini pelajaran yang pertama yang kita ambil. Mari saat ini saya percaya kita semua sedang mengalami yang namanya rasa takut, rasa khawatir, kacau. Baik mungkin kita takut, bagaimana kalau nanti virus corona ini menyerang kita. Kita sudah diantisipasi, sudah ditunjukkan cara-caranya dari pemerintah Indonesia. Ya, kita bersyukur. Tidak boleh berkumpul banyak orang. Kita harus banyak di rumah, harus cuci tangan yang bersih. Dan banyak hal ya untuk mengantisipasi serangan daripada virus corona ini. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada pagi hari ini, mari kita belajar. Ya. Memang kita mencari pengetahuan-pengetahuan secara jasmani juga perlu. Tetapi yang terpenting, ya, dalam kehidupan kita, kita harus mencari Tuhan. Mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu apa? Mencari Tuhan. Luar biasa. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Saya yakin
kita semua percaya kepada Tuhan. Tapi juga ada ketika menghadapi masalah, tantangan, persoalan dari berbagai-bagai tempat. Ya, berbagai-bagai masalah dalam hidup kita. Mungkin kesehatan kita karena virus, ekonomi kita yang merosot saat ini. Masa depan kita, masa depan anak-anak kita yang tidak menentu saat ini. Keamanan bagi kita, di mana-mana terjadi kejahatan, itulah yang kita pikirkan. Itu musuh-musuh yang akan menyerang kita. Mari kita jangan terfokus dengan kehidupan jasmani saja. Mari kita mencari Tuhan dengan segenap hati kita seperti Raja Yosafat ini. Demikian juga firman Tuhan mengatakan, Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah. Kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah, mencari Allah dengan segenap hati kita, Tuhan akan mengatakan perbedaan. Jadi kita beda dengan mereka ya, yang mencari semuanya dengan setara kekuatan jasmani mereka. Tetapi kalau kita mencari Tuhan, Tuhan bisa menolong kita dengan berbagai cara dalam kehidupan kita. Maka daripada itu mari kita mencari Tuhan. Mari kita mencari pertolongan yang dari Tuhan. Nah, kita akan baca di dalam ayat yang keempat. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Bukan hanya Raja Yosafat saja yang mencari Tuhan. Tetapi seluruh bangsa Yehuda, seluruh rakyatnya datang ke Yerusalem untuk mencari Tuhan. Mereka bersatu bersama-sama, satu visi. Hanya untuk mencari Tuhan. Mencari pertolongan yang daripada Tuhan. Melalui apa mencari Tuhan? Ya, kita kembali ke ayat yang ketiga bagian B. Ya. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Mencari Tuhan dengan apa? Merendahkan diri. Dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yosafat. Bahkan Yosafat ya, hanya mengandalkan Tuhan ketika dia mengalami ketakutan. Kita baca masih di dalam 2 Tawarikh 20 ini ayat yang ke-12. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Yang datang menyerang kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini yang dilakukan oleh Yosafat. Hanya mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia mengakui bahwa kekuatannya itu tidak seberapa. Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan ketika serangan-serangan musuh dari berbagai tempat ini menyerang bangsanya. Ya, memang benar, ketika banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, kita mungkin tidak bisa berpikir lagi dengan jernih. Ya, pikiran ini kacau balau. Itu sudah manusiawi, memang terjadi. Tetapi Yosafat ini loh, dia mengambil satu keputusan yang sangat tepat saya katakan. Bukan hanya tepat, tapi sangat tepat. Karena dia mencari Allah, dia merendahkan diri kepada Allah. Dia minta pertolongan kepada Allah. Dia hanya mengandalkan Allah, fokus kepada Allah. Itu yang dia lakukan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu dan Saudara sekalian? Mari satu pelajaran yang indah pada pagi hari ini. Kita semua saat ini sedang dilanda ya,
sedang menghadapi keadaan yang tidak baik, keadaan yang sulit dan sukar, serangan dari beberapa tempat masuk dalam kehidupan kita, menjadi masalah hidup kita. Mari kita belajar seperti Yosafat, mencari Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Mari kita fokus kepada Tuhan, sebab kita tidak tahu apa yang nanti akan kita perbuat. Sepertinya jalan itu buntu. Tidak ada harapan bagi kita. Karena pikiran yang kacau. Tetapi kalau kita mencari Tuhan. Saya sangat yakin. Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Seperti Tuhan memberikan pertolongan kepada Yosafat. Nantinya kita akan lihat. Ya. Jadi yang pertama. Bagaimana kita mengatasi masalah dalam hidup ini. Dalam hidup kita saat ini. Yang diserang dari berbagai-bagai tempat. Yang menyerang hidup kita. Mari kita hanya mengambil satu keputusan yang tepat untuk mencari Tuhan. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, yaitu supaya kita apa? Jangan takut. Supaya kita jangan takut. Mari kita akan baca. Masih di 2 Tawarikh 20 ini. Mulai ayat yang ke-14 sampai yang ke-17. Lalu Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hei seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ya, saya lanjutkan. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis. Dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Ini adalah satu pesan dari Allah sendiri. Kepada Yosafat, kepada Raja Yosafat dan kepada seluruh bangsa Yehuda yang akan menghadapi musuh. Allah memakai seorang yang bernama Yahasiel bin Sakaria bin Benaya bin Matanya. Ya, dia adalah seorang Lewi dari Bani Asaf yang dihinggapi roh Allah, roh Tuhan, sehingga ya menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Yosafat. Kepada bangsa Yehuda, orang-orang Yehuda. Supaya apa? Supaya jangan takut. Jangan terkejut dengan laskar yang besar ini. Dari 4 penjuru ini. Tidak usah takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai kamu. Kita akan lihat cara Tuhan ini untuk berperang supaya Yosafat ini menang, ini luar biasa. Tapi satu hal, Allah berpesan kepada Raja Yosafat supaya jangan takut, jangan terkejut dengan laskar yang besar itu. Melainkan harus apa? Percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Itu yang harus dilakukan oleh Yosafat. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya, maka daripada itu, ya, apa yang dilakukan oleh Yosafat? Dia taat. Dia sungguh-sungguh melakukan apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupannya. Luar biasa, walaupun ketika saya
mempersiapkan firman ini, saya merenungkan sendiri. Ya betapa hati Yosafat itu udah pasti ya sangat takut. Ya karena 4 penjuru menyerang. Kalau 1 ya mungkin masih bisa diatasi. 2 mungkin masih bisa. Tapi ini 4 kerajaan yang besar menyerang dia. Manusiawi kalau ada rasa takut. Tapi satu hal yang menjadi teladan kita, Raja Yosafat sudah mengambil satu keputusan yang tepat. Maka harus menghilangkan rasa takut itu karena sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan. Harus mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan sepenuhnya atas peperangan melawan musuh ini. Itu yang Tuhan inginkan. Ya. Jadi apa? Jangan takut. Ya, supaya apa? Supaya taat. Apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupan mereka. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari ketika kita menghadapi saat ini. Apa yang menjadi masalah dalam hidup kita. Yang membuat kita sesungguhnya takut itu manusiawi. Tetapi di sini dikatakan ya, Allah sendiri mengatakan, Tuhan sendiri mengatakan kepada kita pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Nya. Yang kita dengar, kita renungkan, mari kita lakukan. Jangan lagi takut karena kita sudah mengambil satu keputusan yang tepat untuk mencari Tuhan. Kita harus mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus taat kepada Tuhan seperti Yosafat. Dia tidak takut lagi dan buktinya apa? Buktinya dia melakukan taat apa yang Allah perintahkan. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Jadi dia taat. Ya. Di tengah-tengah kesulitan yang seperti itu yang dihadapi Yosafat. Untuk taat itu sulit loh. Tapi Yosafat lakukan dengan sungguh-sungguh. Mari kita baca. Ya di dalam ayat yang ke-18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Inilah apa yang dilakukan oleh Yosafat ini. Itu menandakan dia menyerah, dia taat apa yang dikatakan oleh Allah melalui Yasael bin Sakaria bin Benaya bin Matanya ini, seorang Lewi ini. Buktinya dia berlutut. Sampai mukanya ke tanah, berarti dia berserah sungguh-sungguh. Dia percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ada satu pujian. Suara yang sangat nyaring diperdengarkan melalui Bani Kehat, Bani Korah. Itulah pernyataan daripada Raja Yosafat. Bahwa dia ya, tidak lagi takut. Dia mau taat apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan Allah kepadanya, akan dia lakukan. Nah, ini buktinya apa? Kita lihat di dalam ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Dan pada akhirnya karena ketaatan Raja Yosafat, Allah berperang bagi Yosafat. Ya, kita lihat di dalam ayat yang ke-20. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hei Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan
dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatnyalah Tuhan menghadang terhadap Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Inilah Yosafat taat. Walaupun secara nalar, secara pemikiran manusia, tidak mungkin. Perang seharusnya dengan apa? Dengan senjata. Semua diperlengkapi dengan senjata. Komplit senjatanya. Tapi mereka tidak. Hanya apa? Hanya untuk memuji Tuhan. Menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Dari Tuhan kepada mereka. Itu yang diucapkan. Puji-pujian dikeluarkan dengan sangat nyaring untuk memuji Tuhan. Tapi ini satu kenyataan. Ya, bagi manusia mustahil. Tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ketika Raja Yosafat melakukan, ternyata Allah yang berperang bagi mereka. Ya, kisahnya ini, ya, ketika mereka menyanyikan pujian bagi Allah, memuliakan nama Allah, bersorak-sorai menyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Maka apa? Dibuat Tuhanlah penghadang-penghadang Bani Moab dan Bani Amon dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Selanjutnya bagaimana? Ternyata mereka itu seperti justru diadu oleh Tuhan. Bani Amon dan Bani Moab bersatu. Untuk melawan siapa? Melawan orang-orang Seir, pegunungan Seir. Setelah mereka semua mati, Bani Amon dan Bani Moab ganti mereka berperang. Ganti menjadi musuh, tadinya baik. Ya. Mereka berkawan. Tetapi pada akhirnya mereka sendiri yang berperang. Pada akhirnya semuanya mati binasa. Itulah kemenangan yang Tuhan berikan kepada Yosafat. Karena Yosafat taat. Walaupun secara manusia tidak mungkin berperang hanya dengan puji-pujian, nyanyian, sorak-sorai kepada Allah. Tapi justru disitulah Allah menyatakan kemahakuasaannya. Mereka berperang sendiri-sendiri dan pada akhirnya mereka binasa semua. Dan hartanya, ya, biasa ya pada di aturan mereka itu kalau kalah perang, ya semua harta benda itu dijarah. Dan mereka menjarah sampai 3 hari karena banyaknya harta mereka. Luar biasa pengalaman daripada Raja Yosafat ini. Kiranya menjadi teladan bagi kita. Menjadi contoh bagi kita untuk kita menghadapi keadaan saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Yang sulit dan sukar. Bisa kita tiba-tiba dilanda rasa takut, rasa khawatir. Saya yakin ini manusiawi, kita jangan munafik. Oh, aku anak Tuhan kok, enggak pernah takut. Ayo suruh menyerang siapa? Ya, masalah, sakit penyakit, ekonomi dan sebagainya. Ayo cerangan. Enggak mungkin manusia seperti itu. Enggak mungkin orang berkata seperti itu. Pasti ada rasa takut, rasa gentar, rasa khawatir. Tapi saat ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan satu pengajaran kepada kita untuk kita berfokus kepada Tuhan. Hanya mencari Tuhan, taat
taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat. Dan pada akhirnya, karena kita mengucap syukur selalu kepada Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Taat, walaupun sepertinya enggak nalar ya. Tapi kalau taat, Tuhan yang bekerja. Bagaimana dengan kita? Seringkali ya untuk taat itu kita sulit, sukar. Tapi ini yang harus kita lakukan. Taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan mari kita lakukan dalam kehidupan kita. Walaupun itu sepertinya kok mustahil. Tapi ingat bagi Allah, bagi Tuhan kita tidak ada yang mustahil. Bapak, Ibu dan saudara sekalian, percayalah, lakukan dengan taat. Kalau saat ini, ya mungkin kita merasa kehidupan kita di dalam kerohanian kita kering. Karena kita tidak bisa beribadah di gereja. Ya mungkin itu bisa terjadi bagi kita. Tetapi mari kita taat. Taat kepada pemerintah. Kalau pemerintah mengatakan ya untuk mengantisipasi tidak berkumpul dengan orang banyak, beribadahlah di rumah masing-masing. Bersekutulah dengan keluarga masing-masing, ini malah justru akrab, justru erat. Bisa kita membangun rohani kita di tempat kita masing-masing asal kita taat, asal kita mau. Dan saya yakin ketika kita taat, kita melakukan, ya kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita berkumpul ya antara suami, istri dengan anak-anak. Ya mungkin kalau anak-anak sudah ada jauh di luar kota, bisa suami dengan istri, bisa anak-anak dengan orang tua, bisa saling mengisi. Bapak, Ibu dan saudara sekalian. Tapi taat dulu, belajar dulu. Dan saya yakin ketika kita melakukannya, iman kita akan diperkuat oleh Tuhan hari lepas hari. Saya sangat yakin dan percaya. Maka daripada itu mari yang kedua, biarlah kita tidak takut, tetapi kita taat apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, ya, tadi kita sudah membaca ya, pada akhirnya Tuhan memberi kemenangan kepada Raja Yosafat. Dan apa yang dilakukan oleh Raja Yosafat? Ya. Di sini yang ketiga, jangan pernah melupakan Tuhan. Mengucap syukurlah atas pertolongan yang Tuhan sudah berikan ya kepada kita melalui pelajaran Yosafat ini. Ya kita akan baca di dalam 2 Tawarikh 20 ini ayat yang ke-26 sampai yang ke-30. Pada hari keempat mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Mereka masuk ke Yerusalem dengan gambus dan kecapi dan nafiri. Lalu menuju rumah Tuhan. Ketakutan yang dari Allah menghinggapi semua kerajaan negeri-negeri lain. Ketika mereka mendengar bahwa Tuhan yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Dan kerajaan Yosafat amanlah. Karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala penjuru. Ya inilah luar biasa. Di situ ketika Raja Yosafat ini menang. Menang karena penyertaan Tuhan. Karena Tuhan yang berperang ganti Yosafat. Maka Yosafat menaikkan puji-pujian. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di satu tempat sehingga
tempat itu dinamakan lembah pujian hingga sekarang. Itulah ungkapan syukur Raja Yosafat kepada Allah. Bahkan setelah mereka itu menyampaikan puji-pujian bagi Allah di lembah pujian, mereka pulang ke Yerusalem pun mereka tetap bersuka cita. Mereka masuk Yerusalem dengan gambus dan kecapi, tetap memuji Allah, tetap memuliakan Allah. Dengan peralatan yang luar biasa. Itulah ungkapan syukur Raja Yosafat kepada Allah. Sehingga Allah mengaruniakan keamanan kepada Raja Yosafat. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Mari, saya percaya kita ada saat ini. Walaupun keadaan kita mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi percayalah, kita ada, kita bisa bernafas saat ini. Kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing saat ini. Ya, kita bisa beribadah streaming pada pagi hari ini. Ini hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan yang menyertai kita. Mari kita jiwa kita tetap memuliakan Allah. Tetap bersorak-sorai kepada Allah. Dan mari jiwa kita itu kita ajak untuk memuliakan Allah. Saya sangat senang sekali ya pujian yang Daud ini haturkan kepada Allah. Dia selalu mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia selalu mengajak jiwanya ini dalam keadaan apapun, sesulit apapun. Mengajak jiwanya untuk tetap memuji Allah, memuliakan Allah. Ini loh Daud luar biasa. Dan Yosafat ini adalah salah satu keturunan daripada Raja Daud. Maka dia meniru Raja Daud. Ya mungkin cerita-cerita dari nenek moyangnya, dari ayahnya, dari mbahnya mungkin. Dan dia melakukannya. Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Itulah ungkapan syukur Raja Yosafat kepada Allah. Mari kita sudah menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Mari kita tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan. Mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, saya merenungkan mengapa ya kita itu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan senang. Ya, kalau umatnya itu mengucap syukur kepadanya. Maka firman Tuhan mengatakan, ucapkanlah syukur kepada Allah. Sebab itu yang dikehendaki Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah kepada Allah. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita mengucap syukur. Sebab ketika kita mengucap syukur itu berarti kita itu menghormati Allah. Ada ungkapan yang terdalam dari hati kita kepada Allah. Dan itu Allah senang. Maka daripada itu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Pada pagi hari ini. Mari kita senantiasa. Di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kehidupan kita. Ya, nanti sudah dipulihkan oleh Tuhan. Kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan. Ya, kesehatan kita dipulihkan Tuhan. Ekonomi kita dipulihkan Tuhan. Masa depan kita dijamin Tuhan. Keamanan, keadaan di tempat kita masing-masing dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab hanya Dia Allah yang kita sembah, Allah yang kita muliakan. Dan satu hal yang saya lihat. Ya, ketika Yosafat ini ya tidak mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah pulihkan. Saya merenungkan sendiri, mungkin dalam kehidupan sehari-hari setelah dia dipulihkan, dimenangkan dari musuh-musuhnya ini, dia mulai dipulihkan kembali ya kehidupannya. Ternyata Yosafat ini bersekutu dengan orang yang tidak senang kepada Allah, orang yang membenci kepada Allah. Dan ketika saya merenungkan, oh iya, ketika Yosafat bersekutu dengan orang yang membenci Allah, tentu kehidupan rohaninya bisa terpengaruh. Tidak lagi bersyukur, dia menggampangkan Allah. Nah ini loh, Allah tidak senang. Allah senang kalau umatnya itu mengucap syukur, menghormati kebaikan Allah. Itu senang. Coba kita lihat ya, kita lihat di dalam
masih di Tawarikh 20 ini, kita lihat ayat yang ke-35 dan selanjutnya. Kemudian Yosafat Raja Yehuda bersekutu dengan Ahazia, Raja Israel yang fasik perbuatannya. Ia bersekutu dengan Ahazia untuk membuat kapal-kapal yang dapat berlayar ke Tarsis. Kapal-kapal itu dibuat mereka di Esion Gedber. Dan Eliezer bin Dodawa dari Maesya bernubuat terhadap Yosafat, katanya, karena engkau bersekutu dengan Ahazia, maka Tuhan akan merobohkan pekerjaanmu. Lalu kapal-kapal itu pecah dan tak dapat berlayar ke Tarsis. Ya, pasal yang ke-21. Kemudian Yosafat mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yoram anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sampai di sini. Inilah akibat daripada Yosafat. Yang setelah Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah beri keamanan yang luar biasa. Tetapi Yosafat ini bersekutu dengan Ahazia. Dia berdagang, membuat kapal-kapal yang besar ke Tarsis. Yang mencari kekayaan duniawi. Pikirnya, tetapi Tuhan tidak senang. Dan Tuhan merobohkan. Tuhan menghancurkan pekerjaannya. Tuhan menghancurkan rencananya. Semuanya sia-sia. Ini akibat daripada Yosafat. Di hari tuanya. Ya, di hari kematiannya. Sangat sayang. Maka daripada itu memang manusia ini ya harus sadar. Baik ya baiklah terus sampai akhir. Jangan sampai putus di tengah jalan kebaikan kita kepada Allah. Kita harus mengerti, kita harus hormat kepada Allah. Kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Yang baik perlu kita teladani dari Yosafat ini. Ya. Dia mengambil satu keputusan yang tepat ketika musuh menyerang. Ya. Dia tidak lagi takut ya, kepada musuh-musuhnya. Ya, karena dia percaya kepada Allah, dia taat kepada Allah. Sehingga Allah berperang ganti Yosafat. Dan Allah memberikan keamanan. Tapi hari lepas hari saya merenungkan. Mungkin bulan lepas bulan, tahun lepas tahun. Yosafat ternyata condong kepada orang-orang dunia. Dan akhirnya Tuhan tidak senang. Tuhan menghancurkan segala rencananya. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Mari pada saat ini kita sadar, kita tahu. Jikalau Tuhan sudah pulihkan keadaan kita. Sampai akhir hidup kita, kita harus tetap bersama dengan Tuhan. Kita harus menghargai pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sehingga hidup kita tetap memuliakan namanya. Amin. Mari kita akan pujikan satu pujian. Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Mari kita pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Inilah ungkapan hati kita kepada Tuhan. Kerinduan kita kepada Tuhan. Supaya kita tetap terus bersama-sama di setiap musim hidup kita. Baik dalam keadaan yang sulit dan sukar. Baik keadaan sukacita. Baik keadaan yang diberkati. Mari kita tetap bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Haleluya. Tak pernah kau biarkan ku sendiri.
jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Engkau ada bersamaku Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Bapa di setiap musim hidupku, baik dalam keadaan apapun Tuhan. Kami bersyukur, kami mau tetap bersama dengan Engkau. Engkau ada bersamaku, terima kasih Tuhan. Di musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya, haleluya, syukur. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, mari kita tetap hidup bersama dengan Bapa, karena Dia Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu memberikan pertolongan bagi kita. Haleluya, haleluya, syukur kasih-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah bagiku Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah, anugerah-Mu besar melimpah bagiku Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Bapa di surga. Segala pujian, hormat serta syukur kami naikkan kepada Engkau pada pagi hari ini Bapa. Jikalau kami boleh ada Tuhan hanya karena anugerah-Mu. Dan pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Yang mengingatkan kepada kami ketika kami menghadapi banyaknya tantangan dalam hidup ini. Banyaknya masalah dalam hidup ini yang terjadi dalam hidup kami Bapa. Supaya kami mengambil satu keputusan yang tepat, yang sangat tepat Bapa. Yaitu mencari Engkau dengan segenap hati kami. Merendahkan diri kami taat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Engkau memberi kekuatan kepada kami. Supaya kami jangan takut. Kami taat kepadamu Bapa. Biarlah segala pujian, hormat, syukur hanyalah bagi Engkau. Sebab Engkau yang memberi kemenangan itu kepada kami. Dan biarlah kami tetap mengucap syukur kepada Engkau. Kami tetap selalu menghormati Engkau dalam kehidupan kami. Sampai akhir hidup kami. Kami tetap menghormati Engkau. Kami tetap melalui ucapan syukur kami kepadamu Bapa. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Beri kami kekuatan Bapa. Beri kami kemampuan Bapa. Untuk kami tetap terus mencari Engkau dalam setiap kehidupan kami. Bapa, menteraikan firman-Mu pagi hari ini Bapa kepada kami semua. Supaya kami sungguh-sungguh tidak hanya mendengar saja. Tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sehingga hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai Bapa. Hamba percaya Tuhan akan pulihkan bangsa kami. Tuhan akan menghentikan corona Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau yang dapat menghentikannya. Manusia boleh berusaha, manusia boleh mengusahakan Tuhan. Dan Engkau tetap memberkati kami melalui Bapak Presiden Tuhan yang kami cintai Bapa, beserta dengan seluruh jajarannya yang sudah mengusahakan sedemikian rupa. Tuhan berkati supaya semua yang direncanakan boleh berhasil hanya karena berkat Tuhan. Tuhan juga memberkati para medis, dokter-dokter yang menanganinya, perawat-perawat semuanya Tuhan Engkau memberkatinya. Beri mereka kekebalan dalam tubuh mereka, kekuatan dalam mereka. Supaya mereka dapat menangani virus corona ini kepada yang terjangkit ini dengan berhasil. Demikian juga obat-obat, semua sarana kesembuhan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang berada di rumah. Mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan tetap beri mereka kekuatan, iman yang tetap teguh di dalam Engkau. Mereka tetap mengambil satu keputusan yang tepat, hanya mencari Engkau dalam kehidupannya. Melalui ibadah mereka di rumah masing-masing. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu pada pagi hari ini. Dan sudah selesailah streaming pada pagi hari ini Tuhan. Kami akan mengerjakan pekerjaan rutinitas kami sehari-hari secara jasmani. Dan Tuhan akan memberkatinya. Mari saudara, angkatlah kedua tangan saudara. Dan arahkan mata hati saudara kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Tenanglah saudara di rumah masing-masing. Tetaplah beribadah di rumah masing-masing. Karena Tuhan tetap memberkati engkau. Tuhan tetap melindungi engkau. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Hanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Hanya oleh kuasa Roh Kudus yang ada di dalam setiap kehidupan saudara semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali dan Immanuel. Tuhan menyertai kita. Mari semua yang percaya dan diberkati kita berkata, amin.